Teman-teman semua yang ada di Habibie Education Youth, senang sekali ya. Saya pemilik daripada Habibie Education Youth, Insinyur Nana Saragih. Ini lagi ada nih. Kemarin kita sudah bareng sama teman-teman lain ya. Nah, sekarang ini berada di sini sangat bonding dengan orang tua siswa sahabat saya, yaitu Ibu Nining. Nama saya Ibu Nining, anak saya namanya Tania. Alhamdulillah, anak saya Tania Nirwana Laki Permata Dewi. Dia sekolah di SMA Pelita Utama. Kebetulan sudah berangkat dari Habibie Education Youth itu sudah 1 tahun lebih di sana. Saya Efrila, ibunda dari Muhammad Dio Evan Lahengke. Sekarang anak saya sekolah di Kartini dulunya, SMA Kartini. Sekarang sudah 2 tahun di Jerman, berangkat melalui Habibie Education Youth, tentu dari Bu Nana ya Bu ya. Alhamdulillah, Dionya juga di sana puas, bahagia. Dan mereka saling support, mereka support banget sama Dio. Jadi kayak kalau gurunya bilang hari ini pelajaran kayak buat peribahasa dalam bahasa Jerman. Terus Dio kan bingung ya, karena kan Indonesia peribahasa itu kan beda ya Bu ya. Jadi ada temannya yang bilang, Ibu katanya, ini kan Dio dari Indonesia, dia nggak tahu peribahasa Jerman. Oh iya ya. Jadi gurunya juga baik banget, dosen-dosennya juga baik. Jadi langsung diganti. Ya udah kalau buat Dio cari peribahasa dari Indonesia, translate ke Jerman. Oh iya. Paling rakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepi. Ceritain Bu, kenapa bisa kenalin dulu. Nanti kita bertanya lebih dalam lagi nih. Kenapa kok Hesley itu dari Singapura, lulus Singapura, bisa tertarik pada udah kerja di hotel bintang di Bali. Tapi perkenalan dulu dong. Terima kasih, selamat siang Bu Nana dan Ibu-ibu sekalian. Nama saya Selvince, nama anak saya Hesley. Anak saya di Jerman sudah 2 tahun November ini, dan dia sangat senang bekerja di sana. Kalau ditanya kenapa dia memilih ke Jerman, karena memang anak saya mau. Waktu dia tamat dari Singapura, dia bekerja di Bali di Grand Hyatt Hotel selama 3 tahun. Dan ketika dia mendengar program Ausbildung, lalu dia tertarik dan memang dia memilih untuk mengikuti program ini. Sampai sekarang dia bisa di Jerman. Bahkan dia kalau libur dia nggak mau balik, dia tidak ambil cuti tahunan karena dia senang jalan-jalan di Eropa. Ya, jadi dia berharap mamanya yang harus mengunjungi dia. Tapi ada waktunya, nanti semua ada waktunya, kita orang tua masih bisa kumpul suatu saat. Harapannya kita sama Ibu Nana bareng-bareng di sana dengan senang hati. Kita bisa melihat anak-anak kita yang sudah ada di sana. Dia dengan Dio, dengan Biru juga sering ngobrol. Oke, satu lagi nih ya, dari banyaknya anak-anak SMK Negeri 1 Batam yang sudah ada di Jerman, di situ orang dari Bunda, Idam, Aditya, Haikal. Ini anak dia agak fantastis sedikit, kenapa saya ceritain ya? Karena dia pada saat itu kelas 3 dan kerjaan dan tugas-tugasnya seabrek-abrek. Tapi dia menjadi lulusan tercepat pada saat itu dari SMK Negeri 1 Batam. Yuk, kita persilakan Bunda. Makasih Bu Nana. Nama saya Ilusia, orang tua dari Idham Aditya Haikal dari SMK Negeri 1 Batam. Dari mana sih taunya Habibie Education Youth? Padahal saat COVID dan sebelum COVID kita belum sempat sampai kemana-mana pada saat itu. Jadi cuman paling ya ke beberapa sekolah ya. Dan itu pun belum maksimal. Yuk kita tanya dulu secara acak ya. Ibu Selvince, silakan Bunda. Ya, jadi saya tahu itu dari Habibie Education ini dari teman.
ketika saya lebaran ke rumah teman, teman ini datang, yaitu mamanya Vena. Jadi Mama Vena cerita tentang program Hey ke saya. Lalu saya berusaha memahami apa sih itu Hey gitu. Lalu saya udah mendengarkan cerita dari Mama Vena ini. Pas Hezi ini kan tamat dari Singapura, terus dia dapat kerja di Bali. Jadi Hezi udah bekerja di Bali. Masuk tahun ketiga lah itu di Hezi di Bali. Jadi Hezi itu cuti. Pas Hezi cuti, saya ceritakan. Jadi saya mendapat cerita dari Mama Vena itu bulan Mei, bulan Juninya Hezi cuti ke Batam. Saya ceritakan ke Hezi. Hezli ada program seperti ini. Saya menjelaskan. Apa itu yang seperti ini itu? Ya, apa? jadi programnya ini kita mengambil kursus dulu bahasa Jerman, kemudian kita mengikuti prosedur, lalu kita kalau udah tamat punya sertifikat itu kita nanti akan mengikuti kuliah dan kerja di Jerman. Nah, ketika Hezli sudah saya informasikan seperti itu, Hezlinya mau berangkat nih ke Bali lagi karena memang dia cuti cuman di Batam sebentar. Lalu dia sampai di Bali, dia bilang, "Mama, saya mau program ini." Nah, terus dia bilang, "Oh, yakin ya Hezli ya?" Terus dia bilang, "Ya, Ma, saya yakin." Nah, ketika dia di Bali, dia masih kerja, tetapi dia sudah mulai belajar sendiri bahasa Jerman, gitulah, belajar sendiri. Pokoknya di YouTube saya tidak tahu, tapi dia bilang dia sudah mulai mengenal bahasa Jerman sendiri lah. Kemudian dia sudah suruh saya untuk mencari Bu Nana. Jadi waktu itu saya juga udah sempat ke Alexandria, ke Ruko Hey, tempat anak-anak belajar. Saya ketemu dengan Puja. Terus saya tanya Puja bilang, "Oh ya Bu, gini. Jadi Puja bilang, "Iya, kita ada program ini." Dan akhirnya setelah ketemu Puja itu saya pulang. Karena Hezli mau, jadi saya pulang ke rumah. Lalu setelah berapa minggu ya, 2 minggu, Ibu Nana bikin ini presentasi ya waktu itu. Jadi Ibu Nana undang kita orang tua. Jadi saya yang ikut dia punya presentasinya itu. Oh iya, yang kita di gedung bawah, Alexandria bawah. Nah, setelah dia kursus baru 3 bulan atau 2 bulan ya kurang lebih, ternyata COVID ya Bu ya. Dan itu benar-benar pada saat itu kita ya sebagai orang down juga. Tapi saya salut sama Bu Nana. Orang COVID dia jalan terus lesnya, nggak pernah tutup. Padahal orang semua bermasker kemana-mana. Bu Nana nggak mau tahu, pokoknya yang penting Nana les gitu aja. Sampai saya tanya Hezli, orang semua disuruh dari rumah, kerja dari rumah, online semua. Anak-anak sekolah di libur, kenapa? Nggak libur. Itu juga pertanyaan buat saya waktu itu, tapi saya nggak tanya ke Bu Nana, saya tanya ke Hezli. Hezli bilang, ya nggak tahu, pokoknya kita murid semua disuruh masuk aja belajar gitu ya. Jadi memang di dalam proses itu ya, di dalam proses itu anak-anak semangat tetap belajar ya, terus mereka juga ya menunggu waktu yang memang tepat ya. Banyak sih kendala seperti kedutaan tutup, lalu Bute juga ujiannya memang waktu itu sulit untuk mendaftar, harus menunggu kuota ya. Itulah tantangan masih ada di Indonesia ya saat itu. Tapi puji Tuhan sih, setelah dia lulus dari Bute, lalu urus mulai dari visa ke proses keberangkatan sih tidak ada halangan apa-apa. Puji Tuhan sampai sekarang dia di sana juga Tuhan tetap memberikan yang terbaik. Dia sehat-sehat, kerja juga dengan baik. Ya, cantik lagi. Ya. Sama langsing. Ya, jadi kawan-kawannya ada yang libur kalau cuti, tapi dia tidak mau karena dia memang ingin jalan-jalan di sana, mengenal Eropa lebih. Ya ada beberapa bagian Eropa yang dia pengen ke sana ya. Jadi dia kalau ke sana dia cerita sama saya, "Mama, sekarang saya di sini." Jadi ya kita cuma bantu doa biar mereka sehat, selamat di sana kemanapun mereka berada. Yang penting mereka bisa menjaga diri.
itu aja. Yuk kita dengar nih apa sih yang dikerjakan Dio sampai bisa nilainya sebagus itu. Come on Mama. Kalau Dio itu anaknya tekun, Bu. Dia senang. Dari kecil ya Bunda ya. Iya, dia tuh patuh. Terus dia konsisten, kalau memang ini yang dia ambil, dia akan berusaha untuk bisa gitu. Iya, dia senangnya belajar tiap hari. Hidupin tiap hari dengan bahasa Jerman, nonton film-film bahasa Jerman. Oh, yes. Betul. Iya, biar dia kemana-mana juga nggak dimatiin laptopnya. Dia hidupin aja, mau dia ke dapur kemana, jadi dia bisa dengar dari jauh mungkin ya. Oh, Ya, jadi biasa kan takut ada ujian yang pendengaran itu kan. dia Hiren. Iya, Ya. itulah Dio. Tuh. Semangat. Idam ini adalah salah satu anak dari semua. Ya, ada sih beberapa anak lain. Dari semuanya yang paling lulus cepat dari semua angkatan dari SMK Negeri 1 Batam. Nih, gimana tuh Bu Ilusia bagi waktunya pada saat itu? Dia kan sekolahnya di Batu Haji. Jadi kan kayaknya ini Alexandria kan tengah-tengah. Ya udah dia pulang sekolah langsung aja mampir di situ, nggak balik ke rumah lagi. Nanti kalau malam udah selesai baru telepon dia, baru kami jemput ke situ. Oh, pakai dijemput dia Iya, malah ya. Kan jauh kali nanti dari pinggir jalan ke rumah kamu tuh agak jauh. Oh. Jadi dijemput kalau pulang. Kadang-kadang dia sampai ke Sarmen itu naik carry dulu, baru kami jemput ke Sarmen. Gitu ya sampai perjuangannya ya. Kayak gitu dia. Jadi orang tuanya rajin juga tuh. Harus. Waktu ada program ini dari mana sih taunya? Cerita dong Bu Nini. Nah, pada saat itu dia kepingin mencari beasiswa yang ke Jerman. Dia kekeh mau yang ke Dari Jerman. SMP ya? Iya, dari SMP. Dari SMP udah Karena pengen ini banget ke Jerman. Memang kekeh dia. Terus dia mencari sendiri Bu untuk beasiswa itu, dan dia dapatkan beasiswa ke Singapura sama ke Malaysia. Tapi dia nggak mau. Nah, saya pun bilang kenapa nggak mau Nak? Kan malah lebih dekat Mama jengguknya nanti atau apa kan. Tapi dia tetap nggak mau. Tania pengennya di Jerman mah kayak gitu. Sedang nyiram bunga tuh di depan rumah ya kan. Kebetulan Ibu Nana ini lewat. Karena kita tetangga. Iya, kami tetangga selemparan batu. Saya bilang, saya ceritalah karena ini kan cerita Tania itu lagi nyari loh apa namanya beasiswa ke Jerman, karena dia kepinginnya ke Jerman. Dia dapat beasiswanya ke Malaysia sama Singapura tapi nggak mau. Terus kebetulan Bu Nana ini penyelenggara dari Habibie Education. Kemudian dia, oh kebetulan loh, beneran ini, mungkin inilah jodoh kita kan. Kenapa Kak? Kata. Iya, saya itu yang pegang Jerman, yang pegang Jerman maksudnya gimana sih gitu. Ini loh ada program gini, ada program beasiswa ke Jerman, dia kuliah dan bekerja di Jerman. Terus untuk biaya persiapannya itu 35 juta aja. Dan itu bisa dicicil lagi katanya kan. Kemudian untuk di sananya itu sudah tidak ada lagi biaya apapun kayak gitu. Otomatis saya tertarik dong. Karena tidak ada biaya apapun. Iya. Ya karena kan Dan saya memang merasa, Jerman kan. Iya, kayak saya merasa wah kalau ke luar negeri itu harus biaya banyak gitu. Sedangkan kayak Tania kan sudah kemana-mana cari beasiswa itu susah banget gitu kan. Dan masih walaupun beasiswa masih juga butuh untuk uang ini kan, uang deposit Dan gitu. Jadi Dio tuh sangat puas lah selama di sana, dengan begitu sampai langsung dapat asuransi. Dan di sana juga kalau kita pikir kalau di Indonesia mungkin ya kuliah sambil kerja, orang pikirannya pasti habis pulang kuliah terus kerja ya, atau habis kerja terus pergi kuliah ya. Ternyata enggak. Jadi kalau kuliah aja selama 2 minggu kuliah, 3 minggu kerja. Jadi kerja aja, nggak dicampur harinya. Jadi lebih fokus kan untuk belajar. Saya juga senang dengarnya gitu. Jadi anak nggak terlalu capek gitu. Jadi memang beda lah kalau di Jerman itu. Dan terus dapat rumah tinggal juga yang bagus. Makan 3 hari sekali, jadi 3 kali sehari. Ya, makanya Kalau 3 hari sekali. Iya. Lapar dia Bu. Pantas kurus ya.
Iya. Dapat makan 3 kali Makanannya sehari, enak-enak juga enak-enak, bisa masak sendiri full gitu. Terus rumahnya juga bagus. Terus pergi sekolah juga ada kendaraan. Kadang bosnya juga diantar dan dijemput. Masya Allah, saya bilang. Tapi dionya malah malu. Kadang perginya, ya itu mau nggak mau tetap diantar katanya. Iya gitu. Ya, Leslie apa namanya menceritakan dia kalau cuti atau libur tuh jalan-jalan dengan kawan-kawannya. Pernah sih dia juga udah ke Roma jalan kaki keasikan, atau dia tebus di Vatikan. Dan akhirnya dari Roma iya ke Vatikan. jalan kaki Itu bareng teman. Jadi kalau dia liburan ya cari temennya yang Indo yang mereka bisa sama-sama cuti bareng dan apa namanya mereka bisa jalan bareng. Jadi selalu saya bilang juga kalau mau kemana-mana ya jangan sendiri selalu ya, maksudnya dengan kawan lah, biar mereka jalan sama-sama, ada temen lah pokoknya, usahakan kalau bisa ada teman. Terus terakhir baru kemarin dia ke temannya yang sama-sama Indonesia yang memang kawannya tinggal di daerah itu, katanya bagus, dia ke apa nama stadion bola terkenal di sana, Musen ya, daerah Musennya namanya tempatnya. Jadi mereka ada 3 orang ya kemarin mereka jalan, terus nginep di rumah kawannya itu di 2 malam lah katanya nginep situ. Jadi mereka memang kekeluargaan walaupun berjauhan gitu. Ada juga teman sekolahnya itu sama-sama dari beda kelas tapi satu sekolah. Nah jadi mereka ya selalu adalah orang anak-anak Indonesia yang memang ada kekeluargaan walaupun mereka tidak seumur, mungkin tidak sedaerah, tetapi tetap dari itu mereka selalu kompak juga. Idam kebetulannya yang tinggal yang kata Bu Nana tadi itulah dekat pinggir laut. Jadi dia paling jalan-jalannya ke pinggir laut itulah sama teman-temannya itu. Ya kebetulan juga kebanyakan yang temannya di situ kira-kira ada 7 orang lah yang dari Indonesia. Jadi dia pun saya pun memang merasa lebih aman sih karena ada kawannya kayak gitu. Saya rasa perbincangan kita hari ini sangat bagus banget ya, sangat klop. Satu kata dong untuk menghimbau anak-anak lain untuk masuk HEI. HEI itu seperti apa sih dari Mama Hesley? Menurut saya sangat bagus untuk anak-anak dan memang Bonana Tuhan sudah persiapkan untuk menolong anak-anak ya. Di masa-masa muda mereka baru tamat SMA memang mereka membutuhkan bimbingan seorang yang bertanggung jawab untuk mereka dalam hal pendidikan ya. Sebab kita ke negara orang itu tidak mudah, apalagi anak-anak ini kan belum punya pengalaman, artinya all ketika mereka melangkah mungkin kalau ada yang sudah bekerja itu basic buat mereka yang penting. Harapan kita semua orang tua anak-anak yang di sana terus berkarya dan terus menatap masa depan mereka. Kalau kritik dan saran belum ada, hanya saya sangat bangga untuk memperkenalkan HEI sama siapa saja. Banyak sudah yang nanya karena anak saya posting di Facebook, jadi pada nanya, saya langsung sebarin nomor teleponnya. Ini langsung hubungi, ini foundernya Ibu Nana Saragi, orangnya baik banget. Nanti mereka coba hubungi, Mbak kok udah dijawab ya, namanya juga sibuk, saya dicoba lagi ya, saya gituin. Atau datang langsung ke sana, bilang aja dari Mama Dio. Oh gitu. Sangat bangga karena memang Bu Nana kasih semangat ke anak-anak. Ada table mannernya buat anak-anak yang tadinya nggak tahu bagaimana cara menghadapi orang tua, cara posisi makan dan sebagainya. Itu sampai sekecil itu Bu Nana perhatikan. Seperti anak sendiri saya ngerasanya. Kalau bagi saya itu sangat sekali membantu karena tidak hanya kalangan menengah ke atas yang bisa ke luar negeri. Jadi dengan adanya program HEI ini kami yang menengah ke bawah pun bisa merasakan manfaat yang luar biasa hebatnya, dan anak-anak kita di sana bisa berkarya dengan begitu wow-nya ya kan. Ya, terima kasih aja untuk tempat
seperti kami bersama Habibi Education Youth. Cus.